semuanya, kembali dengan saya Vera Wadeksi. Dalam video kali ini Vera akan menjawab soal UTS dan mata pelajaran Room Division Departemen. Sumber utama pendapatan hotel berasal dari divisi kamar atau room division dan dari departemen makanan, yaitu Food and Beverage Department. Divisi kamar mencakup dua departemen, yaitu kantor depan dan efisiensi dengan front office dan housekeeping. Penanggung jawab divisi kamar biasanya seorang direktur yang bertanggung jawab kepada general manager. Menurut Agus Nawar, dalam buku pengantar operasional kantor depan hotel, front office merupakan salah satu departemen atau bagian yang langsung memberikan pelayanan kepada tamu, dimulai dari calon tamu mengadakan pemesanan kamar sampai tamu tinggal dan berangkat atau check out dari hotel. Jadi, kantor depan merupakan pusat kegiatan dari suatu bagian yang membentuk impresi, citra atau kesan bagi para tamu, dan juga merupakan tempat bagi para tamu untuk memperoleh informasi dan selama mereka tinggal di hotel. Kunci utama keberhasilan dari suatu industri jasa perhotelan terletak pada kepuasan pada tamu hotel. Sejauh mana layanan produk dan fasilitas yang disediakan oleh hotel memenuhi bahkan melampaui harapan pada tamu hotel tersebut. Hotel sebagai industri jasa pelayanan sangat mengharapkan tamu-tamunya akan kembali lagi setelah menginap. Terdapat 3 fungsi utama dari front office menurut McKinsey dan Chen. Yang pertama, menjual kamar, memelihara catatan dan rekening tamu, memberikan layanan dan informasi bagi para tamu. Jadi, tujuan front office ini untuk meningkatkan pendapatan hotel serta tingkat hunian kamar dari tahun ke tahun, untuk meningkatkan jumlah tamu langganan, dan untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepuasan tamu, untuk membentuk sebuah citra hotel yang positif. Manajemen tata geraha atau housekeeping. Housekeeping atau tata geraha ialah salah satu bagian yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan keindahan, kerapihan, kebersihan, kelengkapan dan kesehatan gedung, juga area-area umum yang lainnya, agar seluruh tamu maupun karyawan dapat merasa nyaman dan aman. Fungsi manajemen tata geraha atau housekeeping. Departemen tata geraha memegang peranan yang sangat penting karena standar atau tingkat keberhasilan suatu hotel merupakan salah satu tolak ukur kepuasan bagi para tamu yang menempati kamar atau yang memakai fasilitas hotel tersebut. Kebersihan, kelengkapan, keindahan, kenyamanan, dan kerapian diciptakan oleh Departemen Tata Geraha. Jadi, tugas bagian tata geraha atau housekeeping yang pertama, menciptakan suasana hotel yang bersih, menarik, nyaman, dan aman. Yang kedua, memberikan pelayanan di kamar dengan sebaik-baiknya kepada tamu supaya tamu merasa puas saat berkunjung maupun menginap di hotel. Yang ketiga, memilih dan menentukan cleaning equipment dan cleaning material yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, mengusahakan terbinanya kerjasama antar semua departemen yang ada di hotel. Kelima, penyiapan, penataan, dan pemeliharaan kamar yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kebersihan seluruh outlet dan ruangan umum hotel. Tanggung jawab seorang housekeeping meliputi ruang tamu atau restoran, gang atau koridor, restoran, banquet, ruang kantor, toilet karyawan, taman, dinter manajemen, ruang bidan dan ruang jahit maupun halaman parkir. Yang ketiga, manajemen binatu atau laundry management. Manajemen laundry adalah salah satu departemen yang merupakan bagian dari housekeeping yang bertanggung jawab atas pencucian semua linen, baik itu di house laundry maupun guest laundry, serta memberikan layanan
Layanan binatur atau laundry service menjadi sangat penting. Fungsi utama layanan cucian di hotel. Yang pertama, memberikan layanan cucian kepada tamu hotel, menambah pendapatan hotel dan meningkatkan efisiensi kerja dalam penyediaan linen bersih. Keempat, meningkatkan kepuasan. Selanjutnya, keterkaitan kantor depan dengan divisi lain. Staf kantor depan sering berinteraksi dengan bagian-bagian lain seperti bagian marketing dan sales, banquet, maintenance, controller, security, human research, housekeeping, dan food and restaurant. Yang pertama, hubungan front office departemen dengan housekeeping departemen. Housekeeping departemen adalah salah satu bagian hotel yang mempunyai tanggung jawab terhadap kebersihan, kenyamanan, kerapian kamar dan publik, area daerah yang dipakai atau dilalui oleh umum. Hubungan kerja antar front office departemen dengan housekeeping departemen adalah masalah status kamar, masalah room display, masalah room display, perbedaan status kamar, masalah perpindahan kamar, masalah perpindahan kamar, tamu biasa atau tamu VIP, masalah kedatangan dan keberangkatan tamu, dan masalah housekeeping report. Yang kedua adalah front office berdepartemen dengan food and beverage departemen. Penanganan dari banquet sehari-hari di coffee shop untuk tamu-tamu rombongan yang mempergunakan fasilitas meal coupon, penyediaan makanan dan minuman sesuai dengan tingkat hunian kamar. Untuk pemesanan komplementari, penanganan masalah concierge room, penanganan minuman selamat datang atau welcome drink, dan penanganan meal coupon. Selanjutnya, hubungan antara front office departemen dengan personal training departemen. Training departemen secara khusus bertugas memberikan pelatihan kepada karyawan agar lebih terampil dalam bekerja. Penerimaan karyawan baru, mutasi, promosi, dan promosi karyawan. Program orientasi karyawan baru Bude Hotel. Keempat, hubungan antara front office departemen dengan engineering dan maintenance departemen. Penanganan working memo order sehubungan dengan kerusakan yang terjadi pada alat-alat front office departemen, seperti pembuatan kunci duplikat bila hotel masih menggunakan kunci manual, penanggulangan kerusakan masalah AC, masalah transportasi tamu dan karyawan, informasi mengenai kerusakan perawat dan karyawan, informasi mengenai kerusakan peralatan elektronika. Selanjutnya hubungan antara front office departemen dengan accounting departemen. Bagian accounting adalah bagian yang berhubungan dengan masalah keuangan hotel. Hubungan kerja dengan accounting meliputi hal-hal sebagai masalah penagihan kredit tamu yang belum terbayar. Yang kedua, masalah petty cash, masalah safe deposit loss, masalah remittance of funds, penggajian bulanan yang berhubungan dengan overtime. Yang keenam, hubungan antara front office departemen dengan security departemen. Security departemen secara khusus menjaga keamanan dan ketertiban hotel. Sebenarnya, seluruh karyawan wajib menjaga keamanan para tamu, pengunjung, dan karyawan lain. Hubungan kerja antara keduanya adalah menjaga dan mengawasi kamar tamu dan diduga akan skipper, melindungi barang-barang milik tamu hotel dan pengunjung, memberikan perasaan aman pada tamu, karyawan, dan pengunjung baik secara fisik maupun rohani. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah front office berdepartemen dengan food and beverage departemen. Penanganan dari banquet sehari-hari di coffee shop untuk tamu-tamu rombongan yang mempergunakan fasilitas meal coupon, penyediaan makanan dan minuman sesuai dengan tingkat hunian kamar. Untuk pemesanan komplementari, penanganan masalah concierge room, penanganan minuman selamat datang atau welcome drink, dan penanganan meal coupon.
orientasi karyawan baru, kemudian masalah yang keempat, hubungan antara front office departemen dengan engineering maintenance departemen. Penanganan working memo order sehubungan dengan kerusakan yang terjadi pada alat-alat front office departemen, seperti pembuatan kunci duplikat bila hotel masih menggunakan kunci manual, penanggulangan kerusakan masalah AC, masalah transportasi tamu dan karyawan, informasi mengenai kerusakan perawat dan karyawan, informasi mengenai kerusakan peralatan elektronika. Yang selanjutnya, hubungan antara front office hubungan antara front office departemen dengan accounting departemen. Bagian accounting adalah bagian yang berhubungan dengan masalah keuangan hotel. Hubungan kerja dengan accounting meliputi hal-hal sebagai berikut: masalah penagihan kredit tamu yang belum terbayar. Yang kedua, masalah petty cash, masalah set deposit box, masalah remittance of funds, penggajian bulanan yang berhubungan dengan overdraft